kebanyakan anak muda, mereka nggak mau maju karena kebanyakan alasan. Halo guys, oke di sini gue pengen ngomongin tentang cara cepat menjadi kaya. Gimana sih cara cepat jadi kaya? Gampang sebenarnya, nggak butuh tips yang banyak-banyak, cukup 3 tips doang yang harus kamu tahu. Yang pertama adalah kamu harus tahu mindset tentang orang kaya. Nah, kebanyakan dari kita yang kaum yang sedang di bawah gitu ya, yang sedang sekarang lagi posisinya lagi di bawah, menilai orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang jahat. Uang itu punya sifat. Nah, sifatnya uang itu dia tidak bisa merubah seseorang, tapi uang itu bisa dijadikan sebuah senjata. Tapi dia nggak bisa merubah seseorang. Yang balik lagi, kalau misalnya yang salah itu adalah orangnya, bukan si uangnya, bukan kekayaannya, tapi si orangnya. Bukan si orang kayanya, tapi si orangnya yang mempunyai nama si A misalkan itu yang dia tuh salah. Jadi kita harus punya mindset atau punya pola pikir, kita melihat seorang yang kaya gitu, seseorang yang kaya, ya dia itu adalah orang yang bijak. Satu. Kedua, dia adalah orang yang baik hati, dan dia adalah orang yang dermawan, dan dia adalah orang yang humble gitu. Kita harus punya menanamkan hal-hal yang positif tentang orang kaya itu dulu. Supaya apa? Ucapan adalah doa gitu kan. Apapun yang kita ucapkan atau apapun yang kita rasakan dalam hati, atau sekedar kita cuma ngomong dalam hati doang, itu adalah doa, dan itu dicatat. Itu bahayanya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu mengutuk dia gitu, kamu mengutuk orang kaya, alam bawah sadar lu akan bilang gini, oh berarti orang kaya itu adalah jahat, gue nggak mau jadi dia. Ngerti kan? Paham kan? Jadi ketika kamu bilang orang kaya itu jahat, orang kaya itu pelit, atau orang kaya itu sombong, kamu nggak akan jadi kaya, karena kamu udah menolak hal itu gitu. Jadi mindsetnya dulu yang harus kita benahi gitu, mindsetnya dulu yang harus kita benerin, supaya hal itu tuh menjadi kenyataan gitu. Sebuah omongan, sebuah pikiran, sebuah rasa itu bisa menjadi kenyataan karena itu sebuah doa. Hati-hati kita berbicara lah gitu kan. Hal-hal yang kayak gini tuh sering banget terjadi di kalangan-kalangan yang menengah ke bawah gitu. Melihat yang di atas, wah dia mah anak konglomerat, enak hidupnya, lah orang sombong nih, segala macam, dia posting ini. Bukan, dia nggak sombong gitu kan. Dia nggak sombong, ya memang dia punya, dan dia posting yang dia punya di sosial media. Kan sama aja kayak kamu gitu kan, sama aja kayak lu gitu. Lu masuk ke Starbucks, lu foto, masukin ke Instagram, pamer nggak sih? Sombong nggak? Sombong kan? Kalau gue bilang sombong, lu merasa tersinggung nggak sih? Tersinggung kan? Jadi ya padahal maksud lu ya lu cuman mungkin maksud lu ya, lu cuman moto minuman Starbucks gitu, masukin ke story atau di feed Instagram lu gitu. Maksudnya adalah gue ada di sini loh gitu, gue beli ini loh gitu. Nggak sombong, cuma mau ngasih tau doang gitu. Mungkin sombong secara terselubung gitu ya. Gitu kan nggak ada bedanya sebenarnya. Terus kok kita malah mengutuk dia gitu, ya kita nggak bakal jadi dia, kita nggak bakal jadi orang kaya ya, karena kita udah mengutuk dia gitu. Kita udah mengutuk orang kayanya, orang kaya, orang yang sudah kaya gitu. Orang yang sudah berpenghasilan banyak, ya cuma satu gitu ya. Nah, untuk yang kedua, tips yang kedua adalah kamu harus berpenghasilan jangan cuma dari satu income. Kalau kamu sekarang jadi karyawan, kamu cari income atau bisnis atau usaha apapun yang bisa menjadi tambahan. Kayak contohnya, kenapa sih gue bilang kayak gini? Deddy Corbuzier, Arif Muhammad, YouTuber Arif Muhammad gitu ya. Mereka berdua ini sukses dan kaya raya karena dia punya beberapa income, bukan cuma satu income. Deddy Corbuzier selain dia YouTuber, dia sekarang udah punya bisnis namanya Alvaros. Sekaligus dia juga artis di TV, sekaligus dia juga bisnis properti, kayak gitu-gitu. Dia trading segala macam lah, kayak gitu. Arif Muhammad pun sama, dia nggak cuma kaya dari YouTube,
Dia nggak cuma kaya dari satu passive income doang, tapi dia banyak gitu. Terus kalian yang mau sukses hanya menghasilkan dari satu passive income doang, jawabannya bisa apa nggak bisa, bisa aja. Cuma masalahnya kamu mau cepat apa enggak gitu kan. Kan di sini kan gue ngomongin soal masalah cara cepatnya. Kamu mau cepat ya kamu hasilkan, kamu cari income atau menghasilkan income yang lebih banyak dari beberapa sumber, jangan cuma satu. Terus yang ketiga adalah jangan banyak alasan. Gue kan nggak tahu Ram, gue kan nggak tahu tentang ilmu ini, gue kan nggak tahu tentang itu, gue nggak tahu tentang itu, gue kan ada ini, gue kan kerja, gue kan kuliah, gue kan ini, gue kan itu. Kebanyakan excuse gitu. Kebanyakan anak muda mereka nggak mau maju karena kebanyakan alasan. Aduh gue mut-mutan nih, aduh kayaknya gue lebih nyaman di sekarang. Ya udah, lu akan terus begitu. Tapi kan jadi ambigu gitu kan ya. Lu ngomong kayak gitu ke gue, terus tiba-tiba lu sebulan kemudian lu bakal ngomong, Ram, kayaknya kok hidup gue gini-gini gue ya. Lah kan gue udah ngasih tahu, lu kebanyakan alasan. Jangan kebanyakan alasan. Sering kita banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu gitu. Kita misalkan kayak lu nih, lu mau jadi YouTuber, kebanyakan alasan, bilang nggak punya waktu lah, lu nggak tahu konten lu mau apa lah, ini apa segala macam. Padahal di YouTube sendiri pun banyak tutorialnya. Kamu mau mulai atau tidak, kamu mau belajar atau enggak. Terus yang keempat, perbanyak belajar dan action. Jangan cuman belajar doang, jangan cuman tahu mimpi kalian doang tapi nggak pernah di action, nggak pernah dibikin rencana. Jangan cuma rencana doang tapi ditindak, jangan cuma rencana doang tapi dibuatlah tindakannya gitu. Jadi omonganmu tuh nggak jadi omong kosong, bukan bullshit gitu untuk orang-orang lain dengar gitu deh. Gue udah tahu gue belajar ini gue misalkan nonton video gue gitu, gue udah tahu gue caranya bikin bisnis tuh yang bener gimana, gue tahu kok step by stepnya gimana. Pertanyaan gue adalah, lu udah action apa belum? Gue tahu kok cara marketing di sosial media gimana, gue tahu kok Instagram tuh adalah ini. Pertanyaan gue adalah, lu udah action apa belum? Karena percuma belajar, lu udah ngabisin kuota lu mungkin untuk menjelajah di YouTube gitu ya, lu udah ngabisin kuota lu untuk menjelajah di YouTube, terus apa yang lu dapetin? Cuma pengetahuan di otak doang. Terus buat apa yang ada di otak ini? Lu investasi, yes betul, investasi terbaik adalah red layer ke atas. Tapi masalahnya, ketika kamu udah menginvestasikan hal itu, kamu udah tarik manfaatnya belum? Sebelum. Kalau kamu belum bertindak, kalau kamu belum action, pengetahuan yang ada dimanapun, mau itu di seminar, webinar, atau YouTube, atau sekolah, atau jurusan mahasiswa mungkin, jurusan kuliah, itu akan menjadi mahal. Jumlah biaya yang kita bayarkan itu akan menjadi mahal apabila hal itu kalau kita nggak di action kan gitu, nggak di apa ya, nggak dilakukan lah gitu. Belajar yes, tapi do yes. Jangan cuma belajar doang tapi action juga harus. Itu aja pesan gue untuk kalian semua. Ini cara cepat untuk jadi kaya untuk kalian semua. Cuma 3 step doang, mudah kan? Tapi setelah video video ini kamu action dari sekarang. Jangan cuma belajar dan jangan cuma nonton, do it now. Sekian video kali ini, saya Ramadan Putra. I'll see you guys in the next video. Bye bye.